Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyapa kembali teman-teman yang udah gabung dari tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan menyapa juga teman-teman yang baru gabung. Terima kasih udah menyempatkan waktunya di hari Senin sore-sore menjelang maghrib. Ini kayak ngabuburit ya, tapi ya nggak tahu sih ada yang puasa. Mungkin ada yang puasa ya. Kalau jadi ngabuburit juga semoga bermanfaat. Jadi dalam beberapa puluh menit depan kita mau ngobrolin bareng-bareng, mau cerita tentang berkarya sebagai icon designer. Sebelumnya saya ucapin juga makasih banyak buat Mas Suke 7 yang udah banyak ngebantu teknis maupun non teknis sehingga webinar ini bisa terlaksana. Oke, jadi total itu saya bikin ada 60-an slides. Kurang lebih waktunya mungkin sekitar 30-40 menit. Habis itu bisa dilanjut sambil ngobrol-ngobrol. Nah, bisa jadi ada yang baru tahu atau baru pernah lihat, pernah dengar nama Rizky Kurniawan Darsono itu siapa. Jadi saya kenalan dulu. Nama saya Rizky Kurniawan Darsono. Biasa dipanggil Kikur. Saya adalah founder dari Ini Pagi dan juga Ini Selasar. Sekarang domisili di Jogja. Tadi saya cek di kolom komentar, kolom chat, ternyata banyak juga yang dari Jogja. Mungkin suatu saat ya, kalau pandemi udah berlalu, kita bisa ngobrol-ngobrol langsung gitu. Siapa tahu gitu. Jadi lebih dekat, lebih hangat gitu ya. Dan saya mau kenalin dulu, Ini Pagi itu apaan sih? Mungkin ada yang ketembak iklannya, terus Ini Pagi, Ini Selasar, apaan nih? Ini Pagi adalah sebuah agensi digital yang beranggotakan teman-teman muslim kreatif, dan kami berfokus pada pembuatan icon design, illustrations, dan juga interface design untuk beragam macam brand. Kami memulai petualangan ini dari tahun 2014, jadi sampai hari ini terhitung umurnya 6 tahun. Jadi kalau anak kecil tuh udah mau masuk SD kelas 1 atau TK 0 besar mungkin ya. Dan kami sadar betul bahwa kami perlu buat banyak belajar untuk lebih dewasa, untuk lebih banyak berbagi hal-hal yang bermanfaat. Sekarang member ada 7 orang, termasuk saya, dengan beragam macam job desk dan juga jabatan. Kayak tadi saya sebutin, karya-karya kami bikin icon design, bikin illustrations, bikin interface design, kayak gini bentuknya. Dan skill andalan kami, jagoan kami, itu adalah di icon design. Sorry, keyboardnya macet. Icon design kayak gini, spesifiknya lagi icon set design. Jadi kayak gini tuh bentuk-bentuk yang sederhana gitu, lucu-lucu, imut-imut, bisa dijual dan insya Allah bisa menghasilkan. Klien kami dari lokal maupun internasional, dari Indonesia maupun luar negeri. Salah satu klien yang pernah berkolaborasi dari Indonesia adalah Hijab, sebuah brand fashion e-commerce muslim fashion, e-commerce muslim fashion, ya itu deh pokoknya e-commerce, istilahnya fashion muslim terbesar di Indonesia, dan ada cerita menarik di baliknya. Jadi sekitar 2 tahun lalu, ada seorang akun personal, mas-mas, komen di salah satu postingan Ini Pagi. Komen, terus lanjut ke email, ternyata beliau mengenalkan diri bahwa beliau bagian dari Hijab, dan sedang membutuhkan icon untuk website dan juga aplikasinya. Terus saya ditugasin bikin penawaran harga. Oke, saya bikin tas, bikin, kirim, deal. Setelah deal, nggak lama dari itu langsung diminta nomor rekening dan langsung ditransfer lunas di awal. Padahal biasanya, umumnya kami kalau ngerjain project, paling nggak DP itu 50 atau 30%. Dan ini langsung lunas di awal. Semangat dong, tapi jadi kayak ada tanggungan juga gitu kayak, oh oke, udah lunas, harus selesai, harus beres dengan yang terbaik. Beberapa minggu jalan, sekitar 2-3 minggu jalan proyek ini, terus selesai dengan berbagai macam revisi, diskusi, dan testing sana-sini. Setelah selesai, beberapa hari hitungannya atau sekitar semingguan, ada kabar lagi dari mas-mas yang sebelumnya ngontak kami. Beliau bilang,
icon set yang udah dipasang ternyata memberikan dampak pada peningkatan click rate. Jadi kan sebelumnya menu-menu yang di website maupun aplikasi itu belum ada ikonnya. Dibanding ketika udah ada ikonnya itu jumlah kliknya itu meningkat. Dan itu berdampak pada peningkatan penjualan produk dari hijab. Jadi sebelumnya nggak ada icon, ditambahin icon, itu bisa ngefek ke penjualan produk gitu. Dengan catatan itu bukan efek dari icon semata ya, tetap Allah yang kasih rezekinya ya gitu. Jadi di situ ada pelajaran bahwa oh ternyata benda-benda kecil ini, visual yang terkesan sederhana ini bisa punya dampak kayak gitu ke sebuah perusahaan. Menarik. Itu salah satu cerita dari hijab. Terus kami juga punya produk digital namanya icontellyou.com. Isinya adalah 2.500-an premium icons yang udah siap di-download dengan beragam macam style, beragam macam kategori, dan bisa dipakai untuk website, aplikasi, presentasi, dan lain sebagainya. Nanti cek aja di icontellyou.com. Nah ini karena saya was-was juga, saya mau cek chat, jangan-jangan koneksi bermasalah. Semoga sih koneksi aman ya. Karena pernah kejadian lagi kayak gini koneksinya bermasalah. Oke, insya Allah aman. Bismillah. Oke, sip. Lanjut. Iklan bentar banget. Buat teman-teman yang pengen lebih tahu, lebih kenal tentang Ini Pagi, bisa cek website kami di inipagi.com. Dan yang main Instagram bisa cek juga di Instagram kami di @inipagi. Di situ nanti kelihatan karya-karya kami sebelumnya, kegiatan kami ngapain aja, terus juga cerita-cerita tentang Ini Pagi juga banyak ada di situ. Tadi udah kenalan dari Kang Kikur, dari Ini Pagi, dan saya mau kenalin juga Ini Selasar. Ini Selasar adalah sebuah platform pendidikan kreatif, tempat belajar icon design dan pengembangan diri. Jadi kami membagi brand ini jadi dua. Maksudnya kami bikin ada Ini Pagi, itu buat teman-teman orang-orang yang butuh pesen desain, lalu kami bikin Ini Selasar buat teman-teman yang butuh atau pengen belajar tentang desain. Jadi kalau butuh desain, pesennya ke Ini Pagi. Kalau butuh belajar desain, kontaknya Ini Selasar. Gitu ya. Produk kami ada kelas online. Kami juga bikin konten di Instagram, lalu ada juga podcast. Nanti cek aja di Instagram kami, di website kami, buat info-info lainnya tentang Ini Selasar, dan konten-konten buatan Ini Selasar. Sebenarnya isinya apaan aja. Sesuai judul, kita mau ngobrolin apa aja sih sebenarnya? Tentunya ngobrolin tentang icon. Ada 6 poin yang mau kita obrolin, mau kita bahas. Yang pertama sejarah, yang kedua jenis, ketiga kegunaan, 4 peluang, 5 inspiratif, dan juga 6 berbisnis. Ini semuanya berkaitan sama icon design. Yang pertama, sejarah icon design. Kenapa kita perlu kenal, kenapa kita perlu ngerti sejarah icon design? Biar kita tahu masa lalu dari icon design ini dan bisa belajar hal-hal baik dari icon design ini. Jadi icon design ini nggak tiba-tiba ujuk-ujuk ada terus dijual gitu, enggak. Jadi sebenarnya udah dari beberapa puluh tahun lalu. Bahkan kalau ditarik lagi garis waktunya, itu udah ada dari zaman manusia purba. Jadi di zaman manusia purba itu dari literatur yang saya baca di Icon Handbook, saat itu manusia purba menandai cave guanya itu dengan beberapa simbol-simbol yang menunjukkan identitas dari manusia purba itu. Entah misalkan ini rumahnya si A, ini si B, dan seterusnya. Nah, kita mau belajar sejarah icon design dari tahun 80-an, 90-an, 2000, sampai dengan 2010. Jadi nggak jauh-jauh banget
sampai ke zaman purba. Kita mulai dari tahun 80-an. Di tahun 1981. Di sini saya highlight nama Dr. David Smith dan juga Norm Cox. Dr. David ini adalah seorang ahli matematika dan Norm Cox ini adalah seorang seniman. Mereka punya skill yang berbeda, mereka berkolaborasi, bikin icon design untuk komputer namanya Xerox Star 8010. Buat yang pernah tahu sejarah komputer itu dulu gede banget, satu lemari, bahkan satu ruangan, lama-kelamaan makin kecil, dan makin canggih. Xerox Star 8010 ini bisa dibilang komputer awal yang udah mulai ada tampilan antar mukanya. Sebelumnya kan belum ada, kayak pakai teks-teks aja di Xerox Star ini udah bisa ada tampilan grafisnya. Terus di tahun ini juga lahir nenek moyang iMac atau MacBook, namanya Apple Lisa. Dan uniknya Steve Jobs, foundernya Apple, kasih nama produknya itu adalah terinspirasi dari nama putrinya. Jadi ada sweet-sweetnya gitu ya. Di tahun ini juga Macintosh pertama lahir dan juga Windows pertama juga lahir. Jadi 1980-an. Sekitar 30 tahunan ya, 30 tahunan lah. Lalu masuk ke tahun 90-an, teknologi juga makin berkembang. Komputer yang tadinya hitam putih aja udah bisa mulai kasih warna. Dan uniknya, menariknya, icon-iconnya itu udah mulai pakai shading, udah pakai gelap terang. Di tahun ini ada nama Susan Kare, bisa dibilang beliau ini adalah ikonnya icon designer, atau ikonnya icon design. Salah satu yang terkenal banget, beliau bikin icon set untuk Macintosh. Salah satunya tuh tombol CMD, comment, yang ada kotak, terus ada lingkaran-lingkarannya. Nah, itu salah satu yang terkenal banget. Di tahun ini juga Windows lahir yang ketiga, Macintosh masuk ke 7, dan juga ada OS namanya Amiga. Lanjut ke tahun 2000-an, ini benar-benar era baru, milenium ya. Stylenya yang lagi ngetren adalah glossy dan juga skeuomorphic. Jadi yang rada-rada 3D gitu, terus bling-bling, celing-celing. Lahir Mac OS yang ke-10, Mac OS X, dan juga Windows XP. Windows legendaris lah. Dan di tahun 2010-an, trennya berubah lagi. Less is more. Tren flat itu mulai ngehits banget. Warna-warna yang datar gitu ya, monocolor juga, satu warna, itu banyak dipakai di banyak media. Contohnya di Windows 8, di Metro UI-nya, itu kayak jadi pelopornya lah. Dari 4 babak ini aja, kita bisa lihat perkembangan teknologi dan juga perkembangan icon design. Dari yang sebelumnya hitam putih, dengan keterbatasan teknologinya juga, mulai ada berwarna, lalu berwarna glossy, bling-bling, lalu ke flat, lebih simpel lagi. Menarik ya, jadi naik turun beda-beda lah. Bukan yang turun, lebih ke belok-belok lah. Gitu. Buat teman-teman yang pengen tahu, pengen belajar lebih detail, bisa cek historyoficons.com. Di situ nanti banyak banget informasi sejarah dari tahun 80-an sampai tahun 2010-an. Dan sebenarnya History of Icons ini adalah situs jualan icons. Tapi mereka membungkus dengan storytelling yang bagus, sampai akhirnya di bagian bawah mereka ngejual produknya. Tapi itu keren gitu. Ada faedah, ada manfaatnya gitu. Itu yang pertama, kita belajar sejarah icon design. Yang kedua, kita belajar jenis icon design. Buat teman-teman COVID, pasti udah paham, udah tahu, karena ini ada bagian dari materi COVID juga. Bisa ulangi, hitung-hitung buat merefresh kembali ingatan yang pernah ada. Jadi jenis icon design itu bisa dibagi menjadi 2, berdasarkan usage, penggunaannya, dan juga berdasarkan visual atau tampilannya. Berdasarkan usage, penggunaannya itu bisa untuk app icon dan juga icon set. Berdasarkan visual, itu ada pictogram, ideogram, dan juga arbitrary. Berdasarkan usage, yang pertama ada app icon
atau product icon atau single icon. Ini saya sering banget pakai analogi ini ketika berusaha menjelaskan ke teman-teman. App icon itu bisa diibaratkan kayak teras rumah yang membedakan antara satu rumah dengan rumah lainnya. Mirip-mirip tuh ada tapi nggak ada yang sama persis. Jadi kayak aplikasi satu dengan aplikasi dua, mirip-mirip tuh warnanya ada tapi tetap beda. Dan app icon ini dekat banget sama logo desain. Terus yang penggunaan, ada icon set atau icon pack atau sistem icon. Kalau tadi app icon lebih ke identitasnya, icon set itu lebih ke fungsinya. Kalau app icon, tadi saya ibaratin teras rumah, kalau icon set saya ibaratin isi dari rumah itu atau furnitur di dalamnya. Ada kursi, ada meja, ada cermin, ada lemari yang itu membantu penghuninya nyaman. Jadi membantu si user aplikasi atau website atau apapun itu nyaman dalam penggunaan produknya. Nah, ini pagi fokus kekuatannya di iconnya itu icon set. Jadi bikinnya itu rombongan banyak gitu. Tadi berdasarkan penggunaan, ini 3 jenis berdasarkan visual atau tampilannya. Ada piktogram, ideogram, dan juga arbitrary. Mudahnya kayak gini. Piktogram itu ada referensi di dunia nyata. Ada bendanya. Ideogram itu dari olah pikir, dari ide, yang itu udah disepakati, bentuk-bentuknya kayak silang berarti enggak, centang berarti iya, dan seterusnya. Lalu ada arbitrary. Dia yang butuh belajar lebih lanjut untuk memahaminya. Jadi selain misalkan kita pakai MacBook, kita pelajarin dulu, ini tombol komen ini gambar kayak gini maksudnya apa sih artinya. Jadi harus ada pembelajarannya dulu. Nah, ini yang tadi saya sebutin karya buatannya Susan Kare yang bisa dibilang legendaris. Itu jenis icon tadi. Ini contoh realnya. Ada icon paper, kertas, yang itu piktogram. Ada icon tanda plus, tanda tambah, yang itu ideogram. Dua hal ini, piktogram dan juga ideogram, itu bisa digabungin dan bisa ngebentuk, melahirkan sebuah icon yang baru dengan fungsi yang baru. Bisa dibaca new file, new document, add file, dan seterusnya. Jadi nggak kaku, ya piktogram aja, ideogram aja. Jadi dua hal ini sebenarnya bisa digabungin. Tadi kita udah belajar yang pertama sejarah, yang kedua jenisnya, yang ketiga kita mau belajar kegunaan icon design. Icon design banyak banget dipakai di 5 hal ini, user interface, presentation, print, environment, dan juga infografis. Untuk user interface, paling dekat itu di handphone, di smartphone. Bahkan font yang nggak smart-smart itu juga ada icon juga. Jadi bayangin kalau teman-teman pakai HP, nggak ada icon di dalamnya. Jadi full text semua, full gambar semua, atau foto-foto semua. Kayaknya bakalan repot ya. Jadi icon untuk user interface itu bisa dibagi lagi menjadi icon yang sifatnya label atau indikator. Contohnya baterai, sinyal, terus wifi, dan seterusnya. Ada juga icon yang itu bisa ada action di dalamnya, bisa diklik, dipencet, digeser, misalnya notifikasi, ada pesan baru, dan seterusnya. Gitu, icons untuk user interface. Ini berlaku juga di website maupun di software di komputer. Lalu kegunaan icons untuk presentation. Semoga kelihatan jelas. Di sini saya tunjukin salah satu slide. Kan tulisannya comparison statistics. Ada gambar laptop, ada gambar handphone. Laptopnya 25%, terus di sini ada gambar laptop. Di sini ada gambar handphone, di sini ada handphone. Otomatis slide dengan icon ini akan lebih mudah dipahami oleh audiens dibanding dengan sebuah paragraf yang isinya menjelaskan statistika perbandingan antara pengguna laptop 25% dibandingkan
pengguna handphone 55%. Itu kan panjang banget. Nah, dengan icon ini untuk presentasi bakalan lebih meringkas dan juga bakalan lebih bikin menarik. Tapi nggak semuanya harus di-iconin juga. Ini salah satu contoh penggunaannya. Lalu icon untuk print, untuk cetak. Contohnya di sini icon yang dipakai di packaging. Yang paling relate sama kehidupan sehari-hari kita adalah icon yang ada di bagian atas kardus Aqua, terutama di Aqua gelas. Aqua gelas. Aqua gelas. Minum dulu. Di Aqua gelas, di bagian atasnya itu ada icon yang menjelaskan ini maksimal berapa box boleh ditumpuk, ini nggak boleh langsung kena cahaya matahari, ini nggak boleh dekat dengan benda-benda berbau tajam, dan lain-lain. Itu contoh penggunaan icon untuk print. Dan ada sebuah produk yang menarik, namanya iconspeak.world. Jadi ide utamanya adalah Iconspeak ini membantu para traveler untuk berkomunikasi. Misalkan, saya mau ke Jepang. Di Jepang saya butuh toilet nih, tapi lupa atau nggak tahu bahasa Jepangnya toilet itu apaan. Mau pakai bahasa Inggris juga takut bingung, nanti ngelanjutinnya diskusinya gimana. Saya nunjukin, butuh ini nih, toilet bang, toilet. Gitu. Jadi beberapa icon menggambarkan kebutuhan sehari-hari. Dan produk ini nanti teman-teman bisa cek di iconspeak.world. Itu banyak diliput di berbagai media. Ada kaos, ada hoodie, ada case handphone, dan lain-lain. Lalu icon dipakai untuk environment. Contohnya adalah icon yang ada di stasiun, di hotel, di tempat-tempat umum. Yang itu mempermudah orang-orang lah untuk mencari tempat yang dituju. Contohnya di stasiun, teman-teman pengen cari toilet. Oke, udah dapat tunjuk toilet. Di toilet itu biasanya dibagikan toilet cowok, toilet cewek, terus toilet untuk difabel, dan biasanya sebelahnya lagi ada ruang laktasi. Dengan adanya icon, orang-orang tuh lebih paham. Oke, ini toilet untuk cowok, ini toilet untuk cewek. Cuma kadang bisa miss juga sih kalau buru-buru, jadi tetap harus hati-hati. Lalu icon yang dipakai untuk infografis, ini fungsinya mirip kayak icon untuk presentation, jadi untuk menyajikan data agar lebih mudah untuk dipahami dan juga bikin data lebih menarik untuk disimak. Tadi 3 hal. Ini yang keempat, peluang jadi icon designer. Ini menjawab pertanyaan yang ada di poster, gimana sih peluang jadi icon designer? Teman-teman ingat nggak 5 kegunaan icon design yang tadi disebutin? Untuk user interface, untuk presentasi, untuk print, untuk environment, dan infografis. Selama hal-hal tadi itu masih butuh icon, berarti masih ada peluang di situ. Kecuali nanti atau kapan misalkan HP udah canggih banget, udah nggak butuh bentuk fisik, jadi kayak cuma di awang-awang dan nggak butuh icon, bisa aja sih. Tapi sejauh ini sih kita masih butuh buat berkomunikasi dengan icon. Terus buat teman-teman yang ngerasa kurang jago gambar, nggak bisa bikin anatomi dengan baik, nggak bisa bikin gambar muka proporsi yang bagus gitu, nggak masalah gitu, ada peluang, insya Allah. Jadi teman-teman perhatiin, icon itu sebenarnya bentuknya banyak yang gitu-gitu aja. Nanti boleh share di kolom komentar. Ada yang pernah nemu nggak icon dari tombol play selain bentuk segitiga? Yang real di lapangan ada ya, di aplikasi ada ya. Jadi kayak di YouTube, di Spotify, di Facebook, di Instagram, rata-rata tuh tombolnya tuh play itu segitiga. Gitu.
Jadi ada peluang gitu buat yang kurang jago gambar. Dan icon designer itu bisa kerja sebagai part time atau freelance dan juga bisa kerja sebagai full time. Di tempat kami, teman-teman yang jadi icon designer itu full time, ada kontraknya dari kapan sampai kapan, jelas, dan yang paling lama itu udah gabung bareng kami dari tahun 2016, bukan 14, 2016. Jadi udah 4 tahun dan masih diperpanjang kontraknya. Dan di beberapa studio lain juga banyak yang butuh sama icon designer. Jadi insya Allah masih ada peluang di sini. Terus icon designer kerjanya ngapain? Ada 2 hal besar. Yang pertama bisa desain icon baru. Kayak tadi contohnya di cerita sebelumnya, saya cerita tentang icon untuk hijab. Jadi yang sebelumnya menu nggak ada icon, dibikin ada icon. Terus kerjaan yang kedua adalah redesign. Iconnya udah ada nih, tapi pengen diulik lagi biar lebih efektif. Atau mau coba-coba kalau iconnya di redesign tuh efek nggak sih ke user, ke pengguna? Contohnya, di aplikasi YouTube di HP, kalau teman-teman perhatiin iconnya tuh berubah. Dari yang sebelumnya, beberapa bulan lalu itu tebel, bold gitu ya. Sekarang tuh cenderung lebih tipis. Itu dari desain icon di dalamnya. Terus juga teman-teman yang mau jadi icon designer bisa ngejual service, ngejual jasa, by order, atau ngejual produk yang udah siap pakai, ngejual icon desainnya. Itu tadi peluang icon design. Yang kelima adalah icon designer inspiratif. Kan udah kemana-mana nih ceritanya. Nah, ini adalah contoh real dari icon designer yang udah ada, udah malang melintang jadi icon designer. Yang pertama ada icon Utopia, atau nama aslinya Justas Galaburda. Beliau ini ngehits di dribble dengan style yang khas, field line gitu ya, garis, terus ada isinya, ada warnanya, unik-unik. Di situsnya sendiri, beliau sering banget berbagi tentang gimana jadi icon designer, tips-tipsnya, dan juga referensi icon design yang bagus. Lalu ada juga icon work, Stefan Zialas. Kalau teman-teman lihat, perhatiin, Google, Volvo, terus Skype, Zara, Logitech, Facebook, Samsung, dan seterusnya, itu adalah beberapa brand yang pernah kerjasama bareng beliau. Jadi dengan skill icon design bisa kerjasama bareng brand-brand segede itu. Jadi bayangin gitu ya. Nanti cek aja, cari di Google icon work. Dan lihat gambarannya itu kayak apa sih? Iconnya itu kayak apa sih? Tapi emang keren banget ya, aku bisa bilang keren banget. Terus di Indonesia, tadi kan orang luar ya. Indonesia ada Berkah Studio dari Mas Eri Wirhananto. Mas Eri ini sering banget share tentang Microstock, tentang icon design, tentang logo design, dan beliau juga mengelola sebuah grup belajar icon design gratis. Saya ulangi, gratis di Facebook. Syaratnya komitmen buat ngikutin pelajarannya, komitmen buat praktek juga. Nanti cari aja, Berkah Studio atau Eri Prihananto. Yang kelima dan yang keenam, berbisnis icon design. Ini juga materi COVID. Teman-teman COVID maupun teman-teman yang pernah ikut seminar dari ini pagi, ini Selasar, pernah tahu tentang hal ini. Jadi icon bisa dijual dan menghasilkan dari beberapa cara, lewat klien, lewat marketplace, lewat Microstock, dan juga new platform. Lewat klien, kita sebagai icon designer bisa dicari oleh klien maupun mencari klien. Lewat internet itu banyak banget manfaatnya. Kita bisa pakai online portfolio kayak Dribbble, Behance, Kreavi. Bahkan sosial media kayak Instagram dan Facebook itu juga powerful. Atau situs sejenis job marketplace, ada Upwork, Freelancer, People Per Hour, 99, yang ini termasuk juga kontes di dalamnya, dan juga Fiverr. Terus cara mencari atau cara berbisnis icon juga bisa lewat marketplace, jualan icon di marketplace dengan harga yang bisa kita tentukan sendiri, lewat icon vendor, lewat icon scout, UI Ads, creative market, flat icon, dan banyak nama lainnya.
atau pengen yang recehan tapi nggak main-main, itu ada microstock, kayak Denon Project, Shutterstock, Adobe Stock, dan lain-lain. Jadi perbedaannya yang saya pahami ya, nanti kalau salah dikoreksi. Kalau marketplace itu kita sebagai kontributor, sebagai desainer tuh bisa nentuin harga jualnya, dan ada bagi hasilnya. Maksudnya, misalkan harga jual $10. Itu kalau laku kita nggak dapat $10 persis, tapi bisa jadi 70%-nya, 80%-nya, sisanya untuk si marketplace-nya. Kalau microstock, itu harganya lebih random. Kadang bisa rendah banget, kadang bisa tinggi banget, sesuai dengan jenis download dari icon yang kita punya. Terus bingung nih mau jual di mana nih? Ini ada yang pakai annotate. Oke, hilang. Bingung nih teman-teman mau jualan di mana gitu. Teman-teman bisa pakai tools dari situs namanya similarweb.com. Di situs ini contohnya saya masukin link accountfindr.com. Terus masukin link denonproject.com. Terus dari keduanya itu bisa dijejerin, di samping-sampingin gitu. Kita bisa tahu, oh total visitnya itu accountfinder gede. Dengan rata-rata durasi visitnya 3 menitan. Oh, kalau Denon Project tuh total visitnya lebih kecil, tapi rata-rata durasi visitnya lebih tinggi gitu. Nah, di sini ada data yang bisa jadi acuan kalau kita mau mulai jual icon itu dari mana. Tentunya data yang lebih ramai bisa jadi pertimbangan. Atau kalau bingung udah hajar semua aja sekalian, ya silakan, nggak apa-apa. Dengan catatan masing-masing situs itu punya aturan main yang berbeda-beda. Contohnya, Icon Finder itu ngebolehin desainernya buat upload icon dengan style apapun. Sedangkan di Denon Project, itu terbatas stylenya. Lebih tepatnya, terbatas untuk warnanya. Warnanya harus benar-benar hitam. Gitu. Di Icon Finder, waktu untuk icon diterima tuh relatif lebih cepat. Beberapa hari, bahkan bisa dihitung beberapa jam. Kalau di Denon Project, itu lama. Bahkan info terakhir dari member COVID, ada yang cerita dia sampai 18 minggu. 18 minggu itu berarti berapa ya? 4. Hampir 5 bulan. Kalau nggak salah itu hampir 5 bulan. Lama banget gitu. Itu sih. Itu tadi kalau bingung ngejualnya di marketplace Microsoft. Dan ini yang keempat adalah new platform. Jadi jualan di platform sendiri, bikin situs sendiri. Contohnya Icon Value, Streamline Icons, dan juga Budicon. Keuntungannya jualan di situs sendiri adalah semua hasilnya itu masuk ke kita tanpa potongan marketplace. Tapi minusnya kita harus berjuang buat cari traffic, buat cari pengunjung. Nah, cari pengunjung itu salah satunya bisa dengan situs Product Hunt. I can tell you, awal-awal launching itu kebantu banget sama Product Hunt karena masuk ke feature produk mereka, lalu downloadnya just alhamdulillah dari situ. Jadi banyak banget kebantu sama Product Hunt. Itu tadi berbisnis icon design, terus belajar icon design di mana gitu. Kayak tadi saya sebutin, ada web namanya iconutopia.com. Di situ banyak artikel tentang icons. Di situ ada e-book tentang icons, baik yang gratis maupun berbayar. Di situ juga ada kelas online untuk belajar icons. Jadi paket komplit lah. Dan banyak referensi icons keren di sana. Lalu yang kedua ada introtoicons.com. Ini namanya Matt D. Smith. Beliau ini yang bikin situs ini dan yang ngajarin di situs ini. Di situs ini ngejelasin gimana cara bikin icon untuk software AI, Adobe Illustrator, dan juga software Sketch. Dengan beberapa cara yang simple dan mudah untuk dipraktekkan. Dan yang ketiga adalah iniselasar.com. Jadi kami punya kelas online. Jadi saya nyebutin beberapa kali kata COVID itu singkatan kelas online belajar icon design. Alhamdulillah saat ini udah ada 1.030-an peserta dan terus bertambah. Karena tadi ada yang tanya kapan COVID ada diskon. Jadi COVID ada diskon 50%
dari 600.000 jadi 300.000 dalam beberapa hari ke depan. Dengan catatan, diskon ini nggak ada di tiap hari. Jadi rencananya kami bikin cuma setahun 2 kali diskon. Jadi nggak ada tiap hari diskon. Lebih berhati-hati. Yang udah ada tabungan bisa dimanfaatkan. Yang belum ada ya bisa nabung-nabung dulu aja. Nanti cek aja di iniselasar.com. Gitu. Tadi ngobrolin apa aja ya? Tadi ngobrolin tentang 1. Sejarah, 2. Jenis icon, 3. Kegunaan icons, 4. Peluang icon design, 5. Icon designer inspiratif, dan juga 6. Berbisnis icon design. Tadi yang sejarah diceritain icon design untuk keperluan digital dari tahun 80-an, 90, 2000, 2010 dengan style yang berbeda-beda. Lalu jenis icons berdasarkan penggunaannya, berdasarkan visualnya, penggunaan ada app icon, ada icon set, lalu di tampilannya ada piktogram, ideogram, arbitrary. Terus di kegunaannya, icon untuk user interface, untuk presentasi, untuk environment, untuk print, untuk infografis. Lalu peluangnya, jadi icon design itu kayak gimana, terus gimana kerjaannya icon designer, lalu apa aja yang bisa dijual, ini kan disebutin kayak service maupun produk. Terus yang kelima, icon designer inspiratif, ada icon utopia, ada icon work, ada berkah studio, dan banyak lagi sebenarnya. Dan yang keenam, berbisnis icon design, atau lebih spesifiknya gimana sih cara icon design itu dijual dan bisa menghasilkan lewat klien, lewat marketplace, lewat microstock, dan juga lewat new platform. Gitu aja sesi presentasinya dari saya. Terima kasih.